wasala rahimahu wa adda amanatahu adakhalahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil azam. Barang siapa yang menahan kemarahannya dan membiarkan kerelaannya dan memberikan kebaikannya dan menyambung kerabatnya, silaturahimnya, wa adda amanatahu, dan menyampaikan atau menunaikan amanahnya, adakhalahullah, maka tentu Allah akan memasukkannya pada hari kiamat fi nurihil azam, di dalam nurnya yang sangat luar biasa. Artinya yang pertama, yang paling berat itu kalau ada orang datang meminta maaf ke kita, tapi berat hati itu untuk memaafkan. Kemudian al-afu indal maqadirah ini memaafkan ketika mampu kita membalas kejahatan atau kelakuan yang dibuatnya. Kita mampu membalas sakit hati yang dibuatnya atau apalah itu yang tak enak dibuatnya kepada kita, dibuat oleh seseorang, kita mampu membalas, tapi kita lebih memilih memaafkannya. Inilah amal yang paling sulit, kata Ali karramallahu wajhah. Jadi kenapa sulit? Tandanya kalau kita mengalami kesulitan untuk memaafkan orang yang bisa kita balas kejahatan yang ia lakukan kepada kita, adalah penyakit hati. Itu tandanya kita punya penyakit hati, sulit memaafkannya. Kalau andainya kita penjarakan, bisanya, contohnya bisa kita penjarakan, tapi kita lebih memilih memaafkannya ketimbang memenjarakannya. Kita lebih memilih memaafkan, menerimanya ketimbang menunjangkannya itu. Tapi orang yang bagaimana ini yang bisa seperti ini? Tentu orang yang sudah mengalami peningkatan demi peningkatan dalam beribadah kepada Allah dalam bentuk pembersihan hati. Aku nggak bisa. Kalau aku disakiti kayak gitu, udah setidaknya aku tamparkan sekali, aku balas sekali, baru aku maafkan. Nah itu kata-kata namanya. Sulit memaafkan ketika kita mampu untuk membalasnya. Tapi yang paling baik itu adalah kita memaafkannya. Makanya dibilang Ali di situ al-afu indal maqadirah, memaafkan ketika sanggup untuk membalas sesuatu yang dilakukannya kepada kita. Kira-kira bisa? Ditipu kita, mampu kita mengembalikan semua. Kena tipu, kena tokoi, bisa kita ambil, bisa kita apa, kita siksa, kita penjarakan, kita tangkap. Tapi kita tidak memilih itu. Kita lebih memilih memaafkannya. Itulah orang yang lapang hati. Lapang hati susah. Ada hadis qudsi, ma wasi'ani la sama la ardi wala samai. Bukanlah yang luas itu langitku dan bumiku, tapi yang luas itu apa katanya? Qalbu abd, hati hambaku. Artinya yang paling luas itu adalah hati hamba, lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi hati itu bisa lebih sempit dari lubang jarum. Tapi hati siapa yang dikatakannya dalam hadis qudsi itu? Qalbu abdil mu'min, hati hamba yang beriman kepada Allah. Bahkan saking luasnya hati itu, langit dan bumi pun bisa masuk ke dalam hati. Langit dan bumi pun bisa masuk ke dalam hati. Itulah saking luasnya hati itu. Tapi kalau hati sudah sempit,
seluas apa, sebesar apapun rumah, bahkan halakoh kita ini luas begini, akan sempit. Satu orang aja masuk ke sini, datang tamu, sempit. Kalau sempit hati itu tak muat, udah nggak muat lagi, maaf. Seluas apapun rumah itu, kalau hati sempit, maka tempat itu menjadi sesak. Maka itu yang paling utama dalam hidup ini, mudah memaafkan. Tapi sulit kita memberikan maaf kalau hatinya masih berat dalam maksiat, kotor lagi. Ini yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, wal judu fil usrati, murah apa namanya? Ringan tangan, murah hati. Jud, murah hati. Murah hati artinya dalam kesulitan. Wal judu fil usrah, dia ringan tangan memberikan sedekah, memberikan bantuan, walaupun ia dalam keadaan kesulitan. Dia masih bisa bersedekah, dia masih bisa membantu orang, sedangkan ia butuh ditolong. Dia butuh ditolong, tapi dia masih mau menolong orang. Dia butuh diringankan bebannya, tapi dia meringankan beban orang lain. Ini yang paling sulit. Sulit kira-kira. Memang betul kata Sayyidina Ali. Sulit. Tapi inilah hebatnya kalau orang yang beriman. Ali karramallahu wajhah kan pintunya ilmu. Ana badinatul ilmi wa aliyun babuha. Dia tahu itu. Dia dalam keadaan miskin, tapi dia masih bersedekah. Makanya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi kalau waktu lapang bisa aja. Ada yang kita sedekahkan dan mudah kita bersedekah. Walaupun kadang-kadang lebih sulit bersedekah orang yang punya harta daripada orang yang nggak punya harta. Tapi bagi orang yang nggak punya harta, yang nggak punya apa-apa, dia bersedekah itu luar biasa. Ini yang kita cari. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, al-afwu indal maqadirah, memaafkan ketika kita mampu membalas. Yang kedua, waljud, murah hati, ringan tangan, fil usrah. Walaupun kita dalam keadaan sulit, masih kita berusaha untuk meringankan beban orang lain. Yang ketiga, wal iffah fil khalwah. Apa iffah itu? Iffah itu menahan diri fil khalwah, di dalam kesunyian. Karena kadang-kadang kita kalau lagi sunyi sendiri, ada bisikan, ada pikiran-pikiran untuk melakukan maksiat. Ada dorongan hati untuk melakukan maksiat kalau kita dalam keadaan sendiri. Terlebih kalau ada handphone di tangan, apalah ini guna, apalah buat apalah ini. Ada dorongan-dorongan yang mendorong kita untuk mengetik sesuatu. Apakah itu meng-WA seorang perempuan yang bukan mahram kita? Apakah itu melihat sesuatu yang dilarang di situ? Dorongan berbagai macam di situ. Atau pikiran-pikiran yang menghayal sesuatu yang membawa kita kepada maksiat. Wal iffah namanya. Wal iffah menahan diri, man'ul haram, menahan diri dari perbuatan haram ketika kita dalam kesendirian. Maka di sini fi waqtil infiradi 'anil nas fal afifu man yubashirul umura ala rifqi syar'i wal muru'ah. Jadi kita itu harus mampu menahan itu. Sulit menahan itu karena dorongan itu lebih terdorong kita melakukan atau terbawa kita kepada hal-hal yang maksiat ketimbang yang baik. Maka perlu kita latihan dalam berkhulwat. Latihan berkesendirian itu dalam beribadah. Khulwat itu bersendiri, maksudnya itu seperti suluk.
Makanya kita latih, kita di kamar-kamar, dibuat di dalam kelambu-kelambu, dia supaya hayalan itu bukan lagi hayalan maksiat, yang ada hayalan ingatan kita, mengarahkan hayalan itu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah di dalam hidup kita, di dalam batin kita, dalam kesendirian. Karena kita semua itu bisa merasakan kalau kita sendiri, nggak ada orang lain, di dalam rumah, di kamar, itu apa yang mau saya buat ya? Tapi ketika ada orang banyak, kita di kamar, nggak ada pikiran untuk berpikir apa yang mau saya buat. Tapi ketika nggak ada orang di dalam rumah itu, contohnya, nggak ada orang di rumah itu untuk komunikasi dengan kita, mulai itu datang setan itu, buat ini, buat ini, buat ini. Rasanya nggak enak kalau nggak melakukan sesuatu, tapi apa yang mau dilakukan itu belum tercermin, sehingga disitulah hadirnya setan itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah itu fasilitas yang kita punya itu kita manfaatkan untuk maksiat atau tidak? Itulah di situ kita harus hati-hati. Kalau nggak biasa kita bersendiri dalam berzikir kepada Allah, maka jangan biasakan bersendiri, berkhulwat. Nah, jangan biasakan di rumah sendiri. Nah, ketika datang dorongan untuk melakukan maksiat itu, keluar, jumpai orang. Ketika ada pikiran handphonemu itu mau kau gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, maka keluarlah, cari kawanmu untuk bercerita supaya terhindar dari dorongan itu tadi. Namanya iffah, ya, menahan diri di dalam kesunyian, fil khalwah, dalam kesendirian, dari hal-hal yang berbentuk maksiat. Jangan dikira ketika rame atau di luar sana bisa bermaksiat, saya sendiri pun kita bisa banyak maksiat yang kita lakukan. Dan yang keempat, yang paling sulit itu, amal yang paling sulit itu, wa qaulul haqqi liman yakhaf, mengatakan kebenaran bagi orang yang kita takuti. Contoh, kita lagi bersama dengan seorang pemimpin, salah pemimpin itu, sulit untuk mengatakan kebenaran di situ, kan? Yang pertama. Atau awyarjuhu, atau ada keinginan kita dari dia, seseorang. Kita contohnya kita mau pinjam uang dengan kawan kita, tapi ada sesuatu yang tidak baik kita lihat yang dilakukan oleh kawan yang ingin kita pinjam uang dari dia. Kira-kira berani kita menegur? Ada berat, agak berat itu. Kurasa bukan agak berat, memang berat kan. Nah, nanti nggak dikasihnya pula kalau dibilangin gitu ya. Atau sesuatu, mungkin kita menumpang di rumahnya, kita lihat ada kesalahan yang dilakukannya dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah. Berani kita mengatakan kebenaran itu di situ? Sulit. Maka kata Sayyidina Ali, amal yang paling sulit itu salah satunya nih, mengatakan kebenaran kepada raja atau kepada orang yang kita harapkan memberikan sesuatu kepada kita. Kawan akrab, kawan kita akrab dan dia banyak udah membantu kita, dia melakukan kesalahan, atau kita sembunyikan kesalahannya, kita biarkan kesalahannya, atau kita katakan bahwa itu salah. Berat nggak untuk mengatakan dan mengingatkan kawan yang melakukan seperti itu? Kawan akrab kita, dia yang biasanya memberikan cadangan dalam kehidupan kita, dalam artian yang membantu kita, dia melakukan kesalahan. Berani kita menegurnya? Kalau nggak kuat-kuat iman, nggak berani, nanti nggak cair pula lagi Pak. Khairul ashab yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu jalan kebaikan. Kalau ada orang yang berani menegurmu, kawanmu berani menegurmu bahwa ini salah,
Kau nggak takut. Padahal kau kalau mau, dia hidupnya pun ada di tanganmu, istilahnya dalam bentuk adat dunianya. Dia yang sering membantumu, dia yang sering memberikan biaya dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kalau kau ada kesulitan, dia yang memberikan dan memberikan kemudahan dalam kehidupanmu melalui tanganmu. Berani kau menegur dia. Kalau kawanmu itu berani menegurmu, jangan pernah kau tinggalkan. Itulah sahabat yang sebenarnya. Kalau ada kawanmu yang seperti itu, jangan tinggalkan lagi dia. Kau jagalah kawanmu itu baik-baik. Dialah yang benar-benar kawan dalam hidup. Tapi kalau ada kawanmu, kawan akrabmu yang membiarkanmu dalam melakukan hal yang tidak baik atau maksiat, kadang-kadang selingkuh, didukungnya, disembunyikannya dari istrimu, maka itu bukan teman yang baik. Segeralah tinggalkan dia, jauhi dia. Karena dialah yang akan membawamu nanti kepada kesesatan. Karena dia mendukungmu secara tidak langsung dalam mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit itu. Jadi teman sejati itu. Teman sejati itu adalah yang berani menyalahkan kita ketika kita salah. Jangan pula di mulut, oh betul ini, walaupun betul bos. Nah, karena betul bos. Nah, semua siap bos. Yang penting cair dalam hati dia. Nah, itu yang susah. Makanya mengatakan kebenaran kepada orang yang kita harapkan dia membantu kita, dia salah, itu sulit. 4 ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama itu tadi, memaafkan ketika mampu membalas kesalahan, membalas apa yang dilakukan seseorang itu. Yang kedua, wal judu, kita ringan tangan membantu siapapun ke dalam waktu walaupun kita dalam kesusahan dan kesulitan. Wal iffah fil khalwah, kita menahan diri dari maksiat pada saat kita dalam kesendirian. Saya juga merasakan itu. Kalau udah sendiri banyak kali pikiran-pikiran yang tidak baik. Dorongan-dorongan itu, dorongan-dorongan yang tidak baik, melakukan ini itu. Berat. Nah, maka kalau kita sudah biasa berkhulwat, berzikir kepada Allah dalam kesendirian, itulah yang jauh lebih membantu. Akhirnya nggak terpikir, justru kita semakin rindu dengan Allah. Membalikkan keadaan dorongan maksiat itu dengan dorongan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau nggak biasa, biasanya dorongan itu lebih mengarah kepada maksiat. Nah, apapun itu akan timbul sesuatu yang nggak pernah kita lakukan pun bisa teringat dan terdorong kita untuk melakukan itu. Itulah hebatnya setan itu mencari rahasia-rahasia diri kita, kelemahan-kelemahan kita. Lihatlah ulama Barsiso, dicarinya letak kelemahan-kelemahannya. Kapan dan di mana jatuhnya supaya kawannya jatuh jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orangnya luar biasa ibadahnya, tapi bagaimana menjatuhkannya? Dia cari celahnya hingga pada akhirnya karena semangat ibadahnya yang luar biasa, maka dia ganggu melalui ibadah itu. Setan berubah menjadi seorang manusia yang rajin beribadah, seolah-olah mengimbangi ibadahnya. Ulama Barsiso itu dari pagi beramal sampai malam, enggak, sampai siang pulang, habis waktu sholat pulang, habis waktu dapat waktu makan baru dia pulang. Datang setan tak pulang-pulang deh, duduk dari masjid itu, contoh di masjid berzikir. Kau kok nggak makan-makan? Orang setan. Ramal dia. Diimbanginya ibadah kawan tuh, kalah. Barsiso, kok bisa kau nggak makan-makan dalam ibadah? Itulah yang ku cari. Aku pingin kali nggak terganggu ibadahku hanya gara-gara makan, katanya. Oh, kalau kau mau seperti saya, ada yang harus kau lakukan. Harus jahat dulu baru baik. Kan ini beda. Kan orang harus jahat dulu baru baik. Tobat nanti baru akan makin baik. Kau harus melakukan salah satu di antara. Yang pertama disuruhnya membunuh. Oh, mana pula bisa membunuh, haram itu hukumnya. Kalau kamu mampu seperti saya ini,
Kata setan itu, enggak lah katanya. Berzikir lagi. Terganggulah terus ulama Barsiso ini setiap hari. Asal dia beramal, ditengoknya di sampingnya beramal setan tuh. Zuhur pulang dia. Setan itu nggak pulang-pulang. Pulang dia datang dia dari rumah. Sampai di masjid lagi. Ditengok masih beramal kawan. Kapan saya bisa begini? Sampai asar. Maghrib pulang lagi. Ditengoknya masih di situ kawan. Sampai isya, sampai malam pagi juga masih di situ. Cemburulah Barsiso tadi. Apa rahasia amalan? Yang kau bilang semalam lah. Bunuh. Enggak bisa haram itu. Kalau kau enggak mau membunuh, berzina. Lakukanlah zina. Itu lagi dosa besar itu. Aisyah itu. Besoknya terus begitu. Berhari-hari, berbulan-bulan kawan itu tak pulang-pulang. Setan. Dia manusia. Nggak sadar lagi dia sebagai seorang manusia. Inilah godaan itu tadi. Dikelabui oleh setan kita. Terakhir, kalau kamu nggak mau itu zina, nggak mau membunuh, udah ada yang paling ringan. Apa itu? Mabuk. Minumlah khamr. Lama-lama tak tahan dia berpikir, ya inilah yang paling ringan kurasa minumlah. Minum dia mabuk. Orang yang baru minum, teler langsung. Begitu teler, ditengoknya lah yang tukang jualan itu. Perempuan. Dijinahinya. Setelah dijinahinya baru sadar deh. Ini kalau ketahuan bahaya. Dalam riwayat, satu riwayat. Dibunuhnya. Akhirnya tiga-tiga dilakukannya. Membunuh, zina, mabuk. Semua dilakukannya. Sampai hari ini menurut riwayat. Ada 1000 orang muridnya. Masih terawang-awang antara langit dan bumi. Karena tidak bertambah gajinya. Barsiso ini dulu menghafalnya ke Lauhul Mahfuz. Saking hebatnya kedekatannya kepada Allah. Maka jangan pikir sudah hebat dalam ibadah, sudah hebat kali rasamu. Masih banyak lagi godaan setan. Jangan kita merasa sudah punya ilmu, sudah punya amal, sudah hebat kali. Setan itu juga ingin tahu, dilihatnya. Mana kelemahan kawannya. Carinya itu. Kalau kelemahanmu di istrimu, maka dia akan mencoba menggoda istrimu. Merayunya dengan segala macam supaya bertingkah istri. Begitu dia. Dilihatnya tidak tergoyahkan dari sisi orang, dari istri, dia akan menggoyah dari sisi anak. Tidak bisa dari sisi anak, dia akan menggoyah dari sisi sahabat. Tak bisa dari situ, dia akan menggoyahkanmu dari keluargamu, abangmu, kakakmu, adikmu atau ini. Setan itu tidak akan berhenti sampai kita mati menggoda kita untuk kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Aku udah puluhan ribu zikir, kemana mempan lagi setan itu sama aku. Apa yang tak mempan itu saya Barsiso ulama ke Lauhul Mahfuz, ke langit menghafalnya, bukan lagi di sini, ke langit. Sebentar aja dibuatnya ke langit. Kita ke langit pun belum. Kalau mau lebih enak membacanya, baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di situ sejarah Barsiso itu jelas. Berzikir. Akhirnya apa? Bunuh. Akhirnya ditangkaplah oleh masyarakat Barsiso tadi. Ditangkap, disalib. Diikat kakinya, diangkat, diikat tangannya semuanya. Tolong, tolong katanya. Datanglah setan. Kenapa kau? Tolonglah, bukalah, tolonglah, aku nggak sanggup. Aku bisa menolongmu kalau kau tunduk sama aku. Bagaimana aku mau tunduk sama kau sementara tangan dan kakiku terikat? Tundukkan aja kepalamu. Mati. Tunduk kepada setan. Begitulah hebat. Hati-hati. Kita itu begitu. Kita belum apa-apa baru segini ilmunya. Nggak ada apa-apanya itu. Udah gitu. Makanya terus kita beramal, berbuat kebaikan.
Nggak tahu kita mana yang menyelamatkan kita dari semua itu. Bisa saja gara-gara sedikit amal kita, itu yang membantu kita. Kadang-kadang gara-gara senyum kita kepada orang, orangnya senang, bangkit semangatnya untuk ibadah, disebabkan itu Allah angkatkan penyakit kita, penyakit malas kita, sehingga muncul giroh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan yang kau lakukan tidak berbalas dengan kebaikan. Ingatlah bahwa kebaikan yang kau lakukan itu sudah pasti tercatat dalam catatan Allah. Jangan gara-gara kebaikan yang kau lakukan nggak berbalas, nggak jelas. Jangan gitu. Udahlah. Capek awak buat baik, nggak juga ada kebaikan yang datang sama awak, katanya. Kan banyak itu begitu. Jangan berhenti berbuat kebaikan gara-gara tidak berbalas kau rasakan dengan kebaikan. Ingatlah, kebaikan yang kau lakukan itu sudah ada catatannya dalam catatan Allah. Jangan bosan. Baik kok bosan. Maksiat baru bosan. Ini maksiat yang nggak bosan-bosan. Nah, jadi masalah. Berbalik dibuat setan kan? Berbalik dibuat setan. Maksiat nggak bosan-bosan. Berbuat baik bosan. Sholat capek juga sholatnya. Zikir capek juga, gini-gini terus. Lama-lama kepala lepas. Baru berzikir la ilaha illallah 100 kali satu hari. La ilaha illallah. Kau udah zikir? Udah. Tapi ini mau lepas saja ini. Kenapa? Karena belum dinikmati. Kalau udah dinikmati zikir itu nggak ada yang terasa itu. Namanya dinikmati. Yang nikmat itu ingin lama-lama nggak? Kalau nggak dinikmati, nggak enak kata. Kalau udah ada kata nggak enak, berarti pingin cepat-cepat. Udahlah. Bahkan hubungan suami istri kalau udah nggak enak-enak, udahlah. Bahkan itu. Tapi kalau udah dapat klimaksnya, pingin nambah. Kalau ingin lebih besar, lebih kuat, ingin lebih tahan, baca Kitabul Jima'. Ada Kitabul Jima'nya. Kalau kita mau bahas Kitabul Jima', sebelum ibu-ibu mengaji, kita buka pengajian khusus. Ada Kitabul Jima', ada jima'-jima'nya lagi itu. Bahas Kitabul Jima', beli fotokopi kitabnya di rumah. Nggak ada lagi cetakannya, yang ada di fotokopi kitab. Jadi kita hidup itu harus seperti itu. Jangan pernah bosan dalam melakukan kebaikan, sekecil apapun itu. Nggak nampak orang, nggak perlu nampak orang, yang perlu nampak Allah. Nampak orang hilang, nampak Allah nggak akan pernah hilang. Sekecil apapun itu. Maka saya bilang, ada kau lihat batu di jalan, kau angkat, kau takut. Kenapa kau angkat dari situ? Khawatir ada orang nanti naik kereta, kena batu itu, jatuh dia. Ambilkan batu itu, singkirkan. Bisa jadi itu jadi asbab kau nanti diterima Allah sebagai kekasihnya. Kita nggak tahu. Masjid, jangan tunggu ada ujrohnya baru kau sapu. Bersihkan aja, jangan biarkan abu itu di situ. Karena setiap abu sekecil apapun itu akan menjadi bidadari dan saksi bagi kamu nanti di hari akhirat. Itu debu bidadari di situ yang kau bersihkan itu. Setiap debu itu akan menjadi bidadari nanti di akhirat. Itu jangan. Ini tunggu ujur, tunggu upah, ada nggak ada upahnya nggak? Nah, lagi-lagi kecair juga nanti. Coba bersihkan itu. Sekarang orang kan beramal itu bukan lagi karena apa-apa. Azan nggak mau kalau nggak digaji. Imam nggak mau kalau nggak digaji. Ngaji nggak mau kalau nggak digaji. Kan begitu sikit-sikit ujur. Kita ini hidup ini mau makan bro, katanya gitu. Coba.
seolah tidak hilang keyakinan itu kepada Allah. Yang menjamin hidup kita itu siapa? Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Lalu kenapa kita khawatir dengan rezeki kita yang sudah Allah jamin? Allah yang sudah jamin rezeki kita, kita masih ragu dengan Allah. Inilah perlunya kita yang bertauhid. Masa kita yang dijamin Allah nggak yakin, yang dijamin orang yakin? Yang dijamin orang mati dia nanti, hilang jaminannya. Allah nggak akan pernah mati. Allah itu hidup. Mati pun semua ini dia tetap hidup. Dia yang memastikan, dia yang menjamin. Kok kita masih khawatir? Rezeki itu dijamin Allah. Nah, yang belum dijamin itu, kau masuk neraka atau surga, maka perlu kau mencari jaminan itu dari Allah. Sampai Allah jamin kau masuk surga. Caranya itu, cari perhatian Allah, bukan cari perhatian orang. Kalau cari perhatian orang, sampai di mana itu? Begitu tahu dia kau nanti caper, kurang ajar caper rupanya. Kau kerja semangat, tapi kau ternyata caper sama dia. Tahu dia, katanya gitu. Tapi kalau kau caper dengan Allah, nggak mau tahu Allah, inilah hambaku. Ini yang kuinginkan katanya. Makin banyak kita menyebut nama dia, makin banyak kita mengingat dia, makin sayang dia kepada kita. Tapi kita nggak banyak-banyak, nggak tahu. Sikit. Suruh zikir 10.000, 1.000 nggak bisa Ustaz. Udah boleh 1.000. 100 susah. 100 pun berat zikirnya tuh. Kadang-kadang kita nggak sadar menyebut satu kalimat dalam satu hari kita lebih dari 100 bahkan 1.000 kali. Tapi menyebut nama Allah kita malas untuk menyebutnya 1.000 kali. Apa biasa yang kita ucapkan dalam satu hari? Apa gitu ya? Cair. Berapa banyak satu hari kita sebut? Kenapa nama Allah tidak banyak-banyak kita sebut? Uzkurullah katsira, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Kenapa kita malas menyebut nama Allah? Nah, itu penyakit lagi. Penyakit hati yang perlu diobati. Belajarlah dalam memberi. Apakah itu secara perbuatan atau secara hati. Biasakan mendoakan orang baik. Jangan biasakan mengutuk orang. Biasakan mendoakan siapapun. Setiap kau lihat orang suatu hari itu, berapa orang yang kau lihat, siapapun dia, apakah itu kafir ataupun mukmin, apakah itu orang jahat ataupun orang baik, apakah dia itu orang soleh atau orang toleh, apapun dan bagaimanapun dia, doakan dia dengan kebaikan. Setiap lihat, doakan. Setiap kau lihat, kau doakan. Setiap kau lihat, doakan. Siapapun, dimanapun. Insya Allah itu bisa menjadi asbab kita menjadi orang yang hatinya bersih. Mudah, ringan. Kemana-mana jadi kita tersambung. Sinkron kemana-mana. Setiap jumpa, ya Allah, berilah dia hidayah. Jadikanlah dia orang yang soleh. Doa saya kepada anak-anak saya salah satunya apa? Ya Allah, jadikanlah anak saya ini, anak-anak saya, putri-putri saya ini menjadi penolong agamamu. Intan surullah yang surkum. Setiap saya pegang kepalanya, dalam hati saya, Allah, jadikanlah penolong agamamu. Walaupun belum nampak hari ini, tapi ke depan. Begitu juga yang lain. Jangan dipikir mendoakan air yang kalian minta sama saya doakan. Ya Allah, jadikanlah yang meminum ini sehat, dan jadikanlah dia yang soleh dan bertakwa kepadamu. Itu aja doanya. Penyakit, semua penyakit itu aja doanya. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh,
dan setiap yang dekat dengan dia menjadi orang yang dekat dengannya. Begitu. Mau yang kanker kah, mau yang apakah, alhamdulillah sehat. Doanya itu. Gitu, coba. Maka belajarlah mendoakan orang dengan kebaikan. Tapi bukan kebaikan dalam bentuk pikiran kita yang baik, tapi dalam bentuk apa yang dipandang Allah baik. Kalau menurut kita baik, belum tentu baik hasilnya dalam pandangan Allah. Tapi kalau dalam pandangan Allah itu baik, secara agama pandangan itu dalam pandangan Allah, maka itu sudah pasti baik. Maka jadikan setiap apa yang kau putuskan melalui pandangan Allah, bukan pandanganmu. Menurutku ini yang paling bagus. Jangan. Menurutku dia itu begini. Jangan. Menurut Allah. Menurut Allah. Takwa itu menurut Allah. Kan menurut Allah itu ya. Maka itu. Taat itu menurut siapa? Menurut Allah. Karena ada perintah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Itu. Jadi menurut Allah bukan menurut kita. Contoh, ada adik murid saya di Tembung ketangkap narkoba, di penjara lah. Datanglah, macam mana ini Ustaz? Kami mau membebaskannya, diminta tebusan polisinya 30 juta. Saya bilang, biarkan saja karena dia melakukannya, menjadi pelajaran. Jangan keluarkan, jangan tebus. Datang keluarganya, maknya, kasihan lah Ustaz. Akhirnya ditebus. Seminggu keluar, ketangkap lagi. Setelah ditangkap, diminta polisi 60 juta lagi. Ustaz gimana? Kan sudah saya bilang, biarkan dulu dia di penjara itu. Itulah yang jadi rehab dia. Kalau kita bantu sekali, makin jadi. Jadi karena kan ada hukuman, ada akibat. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Amalkan ayat Allah yang ayat suratul Rum ayat 30 itu. Semua sudah berbanding lurus sesuai dengan fitrahnya. Baik berbanding lurus dengan manfaat, buruk berbanding lurus dengan mudarat. Kalau Allah menyuruh kita baik, menyuruh kita sholat, berarti manfaat hasilnya. Kalau Allah larang kita makan atau minum minuman keras, maka itu kalau kita minum berarti berbanding lurus dengan mudarat. Kalau sholat kita tinggalkan berarti kita dapat mudarat. Kalau kita kerjakan dapat manfaat. Itu dia fitrahnya. Itu fitrahnya. Kalau kau senyum sesuai dengan hatimu tulus, bukan karena dipaksakan, senyum, insya Allah dapat manfaatnya. Orang itu pun akan terpancing melakukan kebaikan. Ketika kau berniat untuk melakukan kebaikan, walaupun mereka menghinakanmu, nanti hati mereka akan terpanggil untuk melakukan kebaikan. Awalnya mungkin mereka membencimu. Alah, sok paten, sok baik, sok soleh, sok takwa, sok ini, sok alim. Biarkan mereka mengatakan itu, tapi hatimu betul-betul memanggil mereka untuk berbuat kebaikan supaya mereka dekat dengan Allah. Itu hasilnya bukan hari ini, tapi hasilnya nanti 1, 2, 3 tahun bisa jadi. Jadikan dirimu menjadi asbab kebaikan di setiap kehidupan orang. Kalau ada 100 orang, 1000 orang di dunia ini yang berbuat jahat, jadikanlah dirimu menjadi asbab mereka dapat hidayah. Kalau 1000 orang itu dapat hidayah dari dirimu, betapa hebatnya syafaat yang akan kau terima dari semuanya. Coba, itu yang terjadi. Maka jangan pernah patah semangat dalam melakukan kebaikan. Ini sikit-sikit. Capek kali Ustaz. Aku udah capek ngajaknya nggak bisa-bisa. Payah kali itu udah nggak jelas. Itulah setan tuh. Setan pun ketawa. Apa kata dia? Bodoh katanya gitu. Setan tuh. Kalau bisa jangan seperti ini. Maka kita hidup ini jangan pernah bosan. Hati harus dilatih, bersabar. Kalau ada yang tak menerima cakapmu dalam bentuk kebaikan, niatmu baik tapi nggak diterima, jangan sakit hati. Kalau kau sakit hati, berarti kau punya penyakit hati.
Kalau masih sakit hati, berarti masih punya sakit hati, punya penyakit hati, perlu dibersihkan, perlu di-cleankan, perlu dirinso itu. Rinso terbaiknya apa? Zikir, istighfar. Kita udah bolak-balik mengkaji istighfar, mengkaji zikir. Istighfarnya berapa kali satu hari? Udah ada 1000 kali. 1000 bisa Putra? Belum. 100? Belum juga. Nabi nggak punya dosa, istighfarnya 100 kali. Nggak punya dosa. Kita setiap hari melakukan dosa, istighfarnya nggak sampai 100 kali. Siapa kita dibanding Nabi? Nabi nggak punya dosa. Kita setiap saat dosa. Dosa. Istighfarnya sekali. 15 kali. Itu pun kalau berjamaah sholatnya. Karena kalau berjamaah istighfarnya 3 kali setiap selesai sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. La ilaha illallah, la syarika lahu. 3 kali kan istighfarnya. Kali 5, 15 kali. Itulah dia. Kalau berjamaah. Kalau nggak berjamaah, assalamualaikum, cus, pergi. Kan miskin kita. Miskin kita dalam beribadah kepada Allah. Sepatutnya kita makin tunduknya kepada Allah, makin enak kita berzikir, makin tunduk hati. Tak ada yang kita sombongkan. Makin lama makin tak terasa kita ini. Artinya ilmu itu nggak ada, amal itu nggak ada. Kita merasa di dunia inilah kitalah orang yang paling banyak maksiat, yang paling sedikit amalnya. Ketemu dengan orang soleh, kita merasa orang yang paling banyak dosanya. Ketemu dengan orang yang berdosa, kita lebih berdosa daripada dia. Ketemu dengan orang berzina, kita merasa kita sudah melakukan ribuan kali berzina. Sampai pada akhirnya kita tidak berani menyebut bahwa dia itu melakukan zina. Karena kita sudah merasa melakukan zina demi zina. Begitu. Sampai kita tidak bisa mengatakan dia ini orang jahat karena kita merasa kitalah yang paling jahat di dunia. Belum tertutupi dengan amal yang kita lakukan. Maka dengan begitu kita bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga kita nanti bisa sampai kepada amal yang paling sulit yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Aku mana bisa aku maafkan itu kalau kayak gitu. Tunggulah dulu, dirasakannya dulu sakitnya baru aku maafkan. Nah itu dia, biasanya gitu kan. Nah, coba lepaskan dulu, biasakan. Dan biasakan Lebaran ini nanti, biasakan kau duluan yang minta maaf sebelum istrimu minta maaf. Jangan tunggu istri minta maaf, anak minta maaf, kau yang minta maaf. Mereka melakukan kesalahan karena kita tidak pandai mendidik mereka dengan baik. Jadikan dirimu yang pertama memaafkan dan meminta maaf kepada mereka. Kalau kau lakukan itu pada istrimu dan pada anakmu, dan anakmu menyaksikannya, maka anakmu otomatis nanti insya Allah akan terdidik menjadi orang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Sedangkan anak kita, kakak adik, abang adik, nanti gara-gara kita tidak mengajarkan yang baik, aku nggak bisa maafkan dia, mak. Ya, jahat kali dia. Itu kita kakak beradik kan, sering begitu. Jahat kali itu. Enak kali dia. Dia yang paling banyak kok makan harta mama ayah, katanya gitu pula. Maka ini jangan sampai ini muncul, maka jangan sampai salah didik. Didiklah anak itu dengan cara kita meminta maaf kepadanya. Itu dalam Al-Quran, bukan saya yang buat-buat, itu Allah yang buat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya anak, istri dan anak-anakmu itu adalah musuh, bisa menjadi musuh bagimu. Bisa musuhnya itu maksudnya apa? Menjadi penyebab kau jauh dari Allah. Berapa banyak suami yang korupsi gara-gara dorongan istri? Berapa banyak ayah, ibu yang melakukan hal yang tidak baik demi meloloskan keinginan anak? Kita menyogok gara-gara anak. Kita melakukan riba gara-gara anak dan istri. Maka maafkan mereka karena kesalahan mereka. Yang kita itu kurang mendidik, kurang tegas. Kurang tegas kita. Lembek kali kita. Ambil aja lah bang. Nanti kan bisa diganti. Awalnya begitu. Lama-lama asik. Ya, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dan bisa ke tingkatan amal yang paling sulit yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan perlu kita tekankan seperti yang saya sampaikan kemarin tentang sifat basor. Sifat basor saya udah jelaskan. Assalamualaikum. Tengok nih. Lihat. Kita sudah ulang kemarin. Basor. Kenapa basor? Ada berapa bahasa Arab. Yang pertama nazar, artinya melihat. Basor artinya melihat. Ro'a, melihat. Apa lagi? Kenapa basor disifatkan kepada Allah? Kenapa tidak nazar atau ro'a? Nazar, melihat dengan pikiran. Melihat lalu pikirkan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, fanzur kaifa kana aqibatul. Lihat dan pikirkan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang pendusta agama. Pikiran, unzur. Kita disuruh musafir, kita disuruh turis berpikir. Itulah dia. Apa? Siru fil ardi. Berjalanlah kamu di muka bumi ini. Fanzur. Lalu kau pikirkan, maksudnya kau lihat, kau pikirkan. Itu nazar. Ro'a, melihat dengan mata dan melihat dengan hayalan. Maka kalimatnya ketika Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya apa yang dilihatnya dalam mimpinya. Apa kalimatnya? Hah? Ro'a itu fil manam, kan? Ini aro fil manam. Aku melihat dalam tidurku, dalam hayalan, dalam pikiran, dalam hayalan, dunia hayalan. Lihat mata, lihat ini. Tapi basar, lihat ini. Maka itulah sebabnya Allah melihat, enggak ada rahasia. Enggak ada yang bisa kita rahasiakan dari Allah. Zahir batin Allah lihat. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah melihat yang zahir dan yang kau sembunyikan. Yang nyata dan yang zahir, yang batin. Yang kau sembunyikan dan yang tidak kau sembunyikan Allah lihat. Bahkan kita melihat dengan mata ini hanya yang di depan saya. Di balik baju saya ini udah nggak terlihat. Apalagi di dalam badan saya sudah nggak ada yang bisa melihat. Tapi Allah dari lapisan manapun Allah bisa melihat. Apa yang kita sembunyikan, dimanapun kita bersembunyi, Allah lihat. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Innallaha basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kau kerjakan, baik ya secara zahir maupun secara batin.
Hari ini, saat ini, apa yang ada dalam pikiran dan hatimu, itu Allah melihat. Bagaimana gondoknya kau daripada istrimu, di samping istrimu, dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah lihat. Suaminya ini. Contohnya. Dia bisa lihat. Bahkan kita yang sedang mengaji ini, kemana hatimu pergi, apakah masih di sini atau di luar? Apakah di sini atau di sama istrimu? Gawat ini kalau kelamaan nanti Ustaz ini. Itu Allah lihat. Saya memang tak melihat, tapi Allah melihat. Tuhan itu melihat tanpa ada batas, maka disebut dengan ta'alluq inkisar. Ya, mana ini? Tulisannya pun nggak jelas. Itu ada Ustaz. Ini ta'alluq inkisar. Basar itu sifat yang berkaitan dengan yang terbuka, nggak ada tertutup bagi Allah. Semua nggak ada yang rahasia. Aliran darahmu setiap detik, setiap saat Allah tahu. Naik turunnya itu Allah tahu. Di mana berhentinya Allah tahu. Allah lihat. Dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Dia lihat pikiranmu berbagai macam pun. Sekaligus kita semua yang duduk di sini, bagaimana pikiran kita ia melihat, bagaimana hati kita ia melihat. Tapi kita hanya melihat satu. 2 orang, 4 orang bergerak di situ, kita sudah hanya fokus kepada yang satu. Begitu kita fokus kepada yang 4, kita nggak akan tahu apa yang dilakukan ini, apa yang dilakukan ini, apa yang dilakukan ini. Tapi bagi Allah tidak ada satupun yang terlewat, bahkan sebiji zarrah pun tak ada yang terlewat dari penglihatan Allah, dari basarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di situ. Maka kita kaji kemarin muraqabah, ma'iyah dan aqrabiyah. Kemana-mana. Maka hari ini rasakanlah bahwa Allah sedang melihat secara zahir maupun batin. Allah sedang melihat secara keseluruhan apa yang kau lakukan, baik ia dalam tindakan dalam hatimu, dalam dirimu, ruhaniahmu maupun badaniah, dimanapun. Kalau kamu sehat betul, kalau kita mau sehat bukan dalam segala hal dalam beramal, tak capek dalam beramal, maka rasakan bahwa Allah melihat tubuhmu, melihat perbuatanmu, baik secara jasmani maupun rohani. Nggak ada capeknya. Ini belum apa-apa udah terbayang. Sampai baru berzikir 1 jam, nanti terlambat lah ini. Terlambat ini bangun, pikirannya udah terlambat. Allah kasihlah terlambat. Ini sifat ini basar nih. Kalau najor enggak, ro'a enggak. Yang perlu basar. Apa amalannya supaya tembus mata hati? Ini surah apa nih? Ada yang tahu surah apa ini? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah Al-Fatah? Atau surah apa? Bukan? Tabarak? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Ingat ada di dalamnya ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Amalkan ini 100 kali dalam 1 hari supaya Allah kasih pandangan batin dalam diri, supaya mudah merasa bahwa Allah memperhatikanmu dalam setiap apa yang kau lakukan. Berzikirlah kepada Allah. Ala ya'lamu man khalaqa